Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran matematika. Ayo belajar matematika. Matematika itu seru dan mudah loh. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan menu yang ada di PPT saya. Yang pertama ada materi, yang kedua ada latihan, yang ketiga ada referensi, yang keempat ada author, dan yang kelima ada bantuan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bantuan. Ini ada beberapa simbol. Simbol rumah ini digunakan untuk kembali ke halaman awal. Lalu simbol arah panah kecil ke atas itu digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Simbol ada 3 garis itu digunakan untuk kembali ke pilihan menu materi. Dan untuk simbol ke kanan itu digunakan untuk membuka halaman selanjutnya. Dan untuk simbol ke kiri digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dengan mengeklik author. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah. Saya lahir di Jombang 25 Juli 2001. Saya kuliah di IAIN Kediri dengan jurusan Tatris Matematika dengan NIM 20204046. Nah, setelah itu saya akan menyebutkan referensi yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini. Referensi yang pertama yaitu buku matematika untuk SMA kelas 10 Jakarta Airlangga. Yang kedua, matematika SMA kelas 10 program ilmu alam Jakarta Gematama. Yang ketiga, kombinatorial peluang dan statistika modul program PKB Jakarta Kemendikbud. Setelah ini kita memasuki materi pembelajaran. Sini menjelaskan mengenai materi peluang. Nah, di materi peluang ini ada 2 subbab yang saya jelaskan. Yang pertama, ruang sampel, dan yang kedua yaitu kejadian. Namun yang kita bahas pertama kali yaitu mengenai ruang sampel. Nah, ruang sampel. Kalian udah pada tahu belum ruang sampel itu apa? Nah, seperti pada pertandingan sepak bola dimulai, biasanya kan wasit itu memanggil kedua kapten, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan kelompok mana yang terlebih dahulu untuk memainkan bola tersebut. Nah, pengundian biasanya dengan cara melambungkan sekeping mata uang. Sebelum melambungkan mata uang tersebut, wasit itu meminta kapten-kapten untuk memilih angka atau gambar. Nah, cara seperti pertandingan sepak bola tadi merupakan salah satu contoh dalam percobaan. Pada percobaan pelemparan sekeping mata uang logam di atas, hasil yang mungkin adalah munculnya gambar yang disimbolkan dengan G dan munculnya angka yang disimbolkan dengan A. Misalkan himpunan semua hasil yang mungkin adalah S. S itu simbol dari ruang sampel. Maka ruang sampel dari pertandingan sepak bola tadi apa? Yaitu A dan G. Sedangkan anggota-anggotanya itu disebut dengan titik-titik sampel. Nah, titik-titik sampel yang ada di pertandingan sepak bola tadi apa? A dan G. Misalkan kayak ilustrasi di samping itu. Jadi untuk ruang sampelnya itu A dan G, sedangkan untuk titik-titik sampel itu A dan G yang berasal dari sini. Tuh. Selanjutnya contoh. Soal yang pertama yaitu sebuah mata uang logam dilambungkan sekali. Hasil yang mungkin terjadi adalah muncul sisi angka yang disimbolkan dengan A atau muncul sisi gambar yang disimbolkan G. Maka ruang sampelnya adalah berapa? Ruang sampelnya apa? Nah, penyelesaiannya yaitu ruang sampelnya adalah S, simbol ruang sampel sama dengan A dan G. Kan katanya tadi ada 2 logam, berarti kan A dan G. Dengan 2 ruang sampel. Titik sampelnya apa? A dan G. Sama halnya dengan contoh pertandingan sepak bola tadi. Yang kedua, untuk contoh soal yang kedua yaitu
melambungkan 2 buah koin satu kali. Hasil yang mungkin terjadi adalah koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul angka. Nah, disimbolkan dengan A dan A. Atau koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul gambar. Disimbolkan A dan G dan seterusnya. Maka ruang sampelnya adalah, penyelesaiannya, ruang sampelnya adalah bisa jadi AA, AG, GA sama GG. Jadi ruang sampelnya itu AA, AG, GA dan GG. Ada berapa? Ada 4 ruang sampel. Nah, titik sampelnya apa? A dan G gitu. Selanjutnya contoh soal ketiga. Sebuah kartu diambil dari 8 kartu bernomor mulai dari 2 sampai 9. Hasil yang mungkin terjadi adalah terambil kartu bernomor 2 atau terambil kartu bernomor 3 atau terambil kartu bernomor 4 dan seterusnya. Nah, ruang sampelnya adalah untuk penyelesaiannya sama seperti soal sebelum-sebelumnya. Ruang sampelnya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ada berapa ruang sampel? 8. Nah, untuk titik sampelnya adalah berapa? Titik sampelnya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu sama dengan yang sebelumnya. Setelah kalian paham mengenai ruang sampel, maka kerjakanlah latihan soal 1 dengan membentuk kelompok. Saya beri waktu 15-20 menit untuk mengerjakan 3 soal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kejadian. Kejadian. Kalian tahu enggak kejadian itu apa? Kejadian yaitu sembarang himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Kejadian yang memiliki tepat satu anggota itu disebut dengan kejadian sederhana. Sedangkan kejadian yang memiliki lebih dari satu anggota itu disebut kejadian majmuk. Notasi untuk kejadian adalah huruf kapital selain huruf S. Bisa A, B, C, X, Y, Z, dan lain sebagainya. Jika A suatu kejadian dalam ruang sampel, maka A subset dari S, sehingga 0 kurang dari sama dengan NA kurang dari sama dengan NS. Jika A aksen sama dengan komplement himpunan S, maka N aksen sama dengan NS dikurangi NA. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas contoh. Contoh yang pertama yaitu sebuah dadu bermata 6 dilambungkan sekali. A, tuliskan ruang sampelnya. B, jika A kejadian muncul mata prima, tuliskan A. Jika B kejadian muncul mata ganjil, tuliskan B. Dan D, tuliskan NS, NA, NB, N aksen, dan NB aksen. Nah, penyelesaiannya begini. Diketahui ruang sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada berapa ruang sampel? 6. Dan B, jika A kejadian muncul mata prima, tuliskan A. Maka ruang primanya berapa? Ruang primanya berapa? Dari ruang sampel tadi yang prima berapa? Berarti kan 2, 3, dan 5. Jadi ada berapa? Ada NA-nya ada berapa? Ada 3. Nah, untuk yang C, jika B kejadian muncul mata ganjil, tuliskan B. B ganjil berarti angka berapa saja? 1, 3, dan 5. Jadi untuk B-nya berapa? 3. Yang untuk soal yang D, tuliskan NS, NA, NB, N aksen, dan B aksen. Nah, untuk NS-nya adalah 6, NA sama dengan 3, NB-nya ada 3, N aksennya itu gimana? Kan belum. Berarti NA aksen sama dengan NS dikurangi NA sama dengan NS-nya tadi berapa? 6. Dan NA-nya tadi berapa? 3. Jadi 6 kurangi 3 berapa? 3. Dan untuk NB-nya berapa? Kan belum ketahui. Nah, digunakan cara NS dikurangi NB. NS-nya tadi berapa? 6. NB-nya berapa? 3. Jadi 6 kurangi 3 berapa? 3. Selanjutnya contoh yang kedua, sebuah bola diambil dari sebuah kantong yang berisi 10 bola berwarna merah, 5 bola berwarna kuning, dan 3 bola berwarna biru.
A. Kejadian terambil bola merah. B. Kejadian terambil bola biru. C. Kejadian terambil bola bukan merah. Tentukan NS, NA, NB, dan NC. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, NS-nya tadi kan kejadian terambil bola merah. Maka banyak cara mengambil satu bola dari 18 bola yang ada. Oh, salah. Penyelesaiannya yaitu kita ketahui dulu NS-nya berapa. Banyak cara mengambil satu bola dari 18 bola yang ada, berarti kan NS-nya 18 dari 18 bola, iya kan? Untuk NA-nya gimana? Untuk A, kejadian terambil bola merah. Maka banyak cara mengambil satu bola merah dari bola merah yang ada adalah 10. Kan bola merahnya ada 10. Jadi, cara mengambil satu bola merah itu ada 10. Untuk NB-nya, banyak cara mengambil satu bola biru. Dari bola biru yang ada adalah 3. Karena apa? Karena bola birunya ada 3. Nah, untuk NC-nya, banyak cara mengambil satu bola yang bukan merah, yaitu berapa? Kan bukan merah, berarti kan kuning sama biru. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Atau C. Kejadian terambil bola bukan merah. C aksen kejadian terambil bola merah. Maka dengan NC sama dengan NS kurangi NC aksen. NC-nya berapa? 8. NS-nya berapa? 18. NC aksennya berapa? Kan belum diketahui. Maka kita cari sama dengan NC aksen sama dengan 18 dikurangi 8 sama dengan 10 gitu. Ya, contoh soal yang ketiga, yaitu dari sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 4 bola putih, diambil 3 buah bola sekaligus secara acak. A. Kejadian ketiga bola yang terambil berwarna merah. B. Kejadian bola yang terambil 2 buah berwarna merah dan 1 bola berwarna putih. C. Kejadian bola yang terambil ada yang putih. Tentukan NS, NA, NB, dan NC. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan NS, yaitu banyak cara mengambil 2 bola dari bola yang tersedia dengan menggunakan rumus kombinasi dari 10 faktorial dan 2 faktorial akan menghasilkan 45. Nah, untuk NA-nya banyak cara mengambil 2 bola merah dari bola merah yang tersedia. Kita menggunakan rumus kombinasi juga dari 6 faktorial dan 2 faktorial, maka akan menghasilkan 15. Untuk NB, banyak cara mengambil 2 bola dari bola merah yang tersedia dan 1 bola putih dari bola putih yang tersedia dengan menggunakan rumus kombinasi 6 faktorial, 2 faktorial dikalikan dengan kombinasi 4 faktorial, 1 faktorial akan menghasilkan 60. C sama dengan kejadian bola yang terambil ada yang putih, maka C aksen sama dengan kejadian bola yang terambil tidak ada yang putih. Ketiganya akan berwarna merah, sehingga NC aksen sama dengan kombinasi 6 faktorial, 3 faktorial sama dengan 40. Untuk NC-nya sama dengan NS dikurangi NC aksen sama dengan 45 kurangi 40 sama dengan 5. Untuk NC sama dengan 5. Kami lebih lanjut mengenai kejadian, maka kerjakanlah latihan soal 2 yang terdiri dari 4 soal dengan secara berkelompok. Saya beri waktu 15-20 menit. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.